Ini ulama besar ini. Kelihatannya bukan ulama tapi isinya ulama. Kenapa? Rabbana qul inna rahmatan la kalima fi ma Allah. Subhanallah. Wa maqdi inna rahmatan ya wali-walinya Allah. Rabbana qul inna rahmatan Syekh Abdul Qadir Jalani wa maqdi inna rahmatan Baghdad. Allah maqdi inna rahmatan hidayah. Wa maqdi inna rahmatan sahabat. Sayyidina Ali, Umar, Utsman, Abu Bakar. La qul inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal diam untuk para muhibbin. Ini urusannya kita dengan Pak Alawi Yahudi celeng. Mungkin bagi sebagian orang tidak penting ada ucapan atau ada klaim ini ulama atau bagaimana. Tapi kalau kita akrab dengan kitab-kitab tarojum atau kitab-kitab tobakot, itu mesti yang dibahas itu kalau ulama itu biasanya kapan lahir, kapan wafat, terus mungkin terkadang juga nasabnya, atau mungkin rahasia di balik namanya. Kenapa misalnya Ar-Razi, kenapa disebut Ar-Razi? Karena dari daerah Ros dan sebagainya. Ada juga yang sangat tidak kalah pentingnya, yaitu dua hal. Biasanya adalah karya-karyanya dan juga bagaimana ulama memuji ulama tersebut. Jadi misalnya kita sedang menulis biografi Mukidi, maka kita menjelaskan bagaimana pandangan ulama-ulama lain tentang Mukidi. Itu biasanya keluar pujian-pujian itu. Menurut Maman, Mukidi adalah ahli ilmu yang luar biasa, ahli hadis, ahli tafsir, atau apa. Nah seperti ini kan sama. Jadi menurut Mama Gufron, Said Qori ini adalah ulama, walaupun tidak nampak seperti ulama. Nah bagian tidak nampak seperti ulama ini saya tidak paham, karena saya belum pernah membaca ada pujian yang mengatakan dia ulama walaupun tidak nampak seperti ulama. Tapi itu tidak penting ya. Yang penting kata Mama Gufron, Said Qori ini adalah ulama. Ya silahkan, semua orang bebas. Kamu mau bilang Mama Gufron juga ulama atau wali, bebas-bebas saja ya. Tidak akan salah ya. Ulama itu kan artinya orang yang tahu. Ya tahu apa aja kan begitu. Kemudian bagaimana dengan sikapnya Kiai Haji Imaduddin yang senyum-senyum? Ya senyum itu kan multi interpretasi ya. Bisa senyum bangga, bisa senyum sepakat. Ya biasanya sih kalau senyum itu setuju ya. Walaupun ada senyum ngece. Senyum ngece itu senyum yang meledek, yang kalau diterjemahkan di dalam bahasa yang difahami itu mungkin masa begitu. Kira-kira ada ya. Jadi itu ihtimal, sikapnya Kiai Haji Imaduddin itu ihtimal ya. Ihtimal itu multi interpretasi. Apakah senyum setuju, apa senyum tidak setuju, atau senyum ngece, atau senyum bangga ya. Tapi itu urusan Kiai Haji Imaduddin ya. Tidak terlalu penting juga bagi kita. Yang jelas kalau kamu bertanya siapa Said Qori, ya ulama. Siapa yang bilang dia ulama? Ya Mama Gufron. Kira-kira begitu ya. Kalaupun misalnya mau tanya apakah Kiai Haji Imaduddin itu ulama, saya kira kalau tanya ke Mama Gufron ya ulama juga. Said Qori aja ulama, apalagi Kiai Haji Imaduddin ya. Anggaplah Kiai Haji Imaduddin ini di atasnya Said Qori atau setara ya, sama-sama ulama. Jadi ini mereka ini kumpulan para ulama ini dengan kepakaran masing-masing. Ada yang pakar bahasa Suryani, ada yang pakar nasab, ada yang Said Qori pakar segala pakar mungkin ya. Ada yang pakar DNA, ada yang pakar apa ya? Pakar memberikan sertifikat nasab dan sebagainya. Jadi sekarang kita sudah tahu ya bahwa ini ternyata adalah para ulama ya. Kumpulan para ulama, dan gaya-gayanya itu sudah seperti dalam kitab-kitab, bagaimana misalnya As-Suyuti dipuji oleh Ibnu Hajar misalnya, atau An-Nawawi dipuji oleh Zakaria Al-Ansori, atau bagaimana Ibnu Hajar Al-Haytami memuji gurunya. Atau kalau kita baca satu tarojum dari seorang ulama itu mesti ada di situ. Kalau bicara karya ya mungkin susah. Kalau Said Qori ini apa karyanya? Kalau Mama Gufron kan 500 lebih ya, walaupun itu misterius ya. Karena kalam itu wa maqali sorry ya. Apalagi tadi kalau nggak salah ketika bicara tentang Said Qori itu langsung ditimpa dengan bahasa Suryani. Wah, saya sudah angkat tangan kalau bahasa Suryani ya. Jangan-jangan dalam bahasa Suryani itu maknanya adalah menjelaskan bagaimana kepakaran Said Qori ini
bagaimana dia belajarnya, siapa guru-gurunya, siapa murid-muridnya, apa karya-karyanya. Cuman kita nggak dengar itu karena pakai bahasa Suryani sih. Bahasa Suryani kan seperti yang saya bilang, satu huruf sudah bisa mengandung makna. Dan bahasa Suryani itu bahasa yang multi makna ya, multiple meaning ya. Jadi misalnya bisa jadi mungkin kesundut api, mungkin nggak setuju, atau mungkin kejedot pintu, atau ya mungkin kira-kira seperti itu ya. Kalau kita sederhanakan bagaimana satu huruf itu mengandung banyak sekali makna, banyak sekali maksud. Sebetulnya bukan hanya bahasa Suryani, bahasa kita juga ada begitu. Misalnya itu ya, jadi begitu bisa. Jadi kamu nggak mau bisa. Jadi kamu sudah pergi bisa. Jadi kamu nggak makan bisa. Jadi kamu sudah makan. Jadi dengan kata itu banyak sekali maknanya. Kamu sudah pergi. Kamu belum pergi. Misalnya ada orang bilang, saya baru datang. Maksudnya jadi kamu baru datang gitu ya. Jadi kadang-kadang dalam bahasa kita juga mungkin mirip-mirip bahasa Suryani juga. Satu huruf banyak maknanya, bukan cuma satu kata ya. Satu huruf saja sudah banyak maknanya. Atau misalnya I itu kalau IPS ya ilmu pengetahuan sosial. Kalau I dalam IPA ya juga ilmu ya, ilmu pengetahuan alam misalnya. Jadi satu huruf bisa bermakna bermacam-macam. Ada yang misalnya IBS, bukan IBS ya, imam besar itu, IBS misalnya imam besar ya. Ada yang IMB I-nya gitu. Ada yang AI misalnya, banyak ya. Jadi sebetulnya bukan hanya bahasa Suryani mungkin yang satu huruf sudah bisa bermakna bermacam-macam. Ternyata bahasa kita juga ada yang model-model begitu ya. Misalnya A gitu, atau P lah misalnya. Kalau PKB ya partai misalnya. Kalau PSSI kan P-nya bukan partai, itu persatuan ya. Atau kalau misalnya Perindo, apa P-nya itu ya? Partai juga atau apa ya? Nggak tahu juga saya. Jadi begitu kira-kira ya. Mungkin saking cerdasnya ya. Dan bahasa ini bahasa spesial, memang hanya orang-orang yang spesial yang memakai itu ya. Tapi kalau kita cari padanannya, ternyata dalam bahasa kita ada satu huruf yang maknanya sudah bermacam-macam juga ya. Maksudnya bermacam-macam itu kita memahaminya itu berbeda-beda, itu dengan satu huruf itu ternyata sering terjadi juga dalam bahasa kita ya. Ya misalnya tadi saya bilang B lah misalnya ya. Kalau PKB berarti B-nya itu bangsa. Kalau PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa, sama bangsa juga ya. Kalau SPMB, B-nya kan bukan bangsa sudah itu. Kalau IMB, izin mendirikan bangunan, sudah lain. B saja, maknanya bisa bangunan, bisa bangsa, bisa apa misalnya ya, banyak ya. Termasuk mungkin buang air ya. BAB misalnya ya, itu kan buang jadinya ya. Jadi gitu ya. Allahumma jinati satu-satu.